Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga hari ini kita tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita selalu diberikan rahmat dan karunia-Nya. Teman-teman, seperti biasanya, sebelum kita membahas apa yang kita akan pelajari hari ini, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena nikmatnya lah kita masih bisa mempelajari ilmu-ilmunya Allah Subhanahu wa taala dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman, apakah kalian tahu apakah itu amanah? Amanah artinya terpercaya, dalam arti kita dipercayai oleh orang lain jika kita bersifat amanah. Kadangkala amanah juga diartikan dengan pesan yang dititipkan dapat disampaikan kepada orang yang berhak. Teman-teman, amanah berkaitan erat dengan tanggung jawab. Orang yang diamanai suatu benda yang dititipkan kepadanya, yang diamanahkan kepadanya, itu harus ia jaga dengan sebenar-benarnya. Orang yang diamanai ini harus mempunyai sifat yang tanggung jawab, dalam arti jika barang yang diamanainya itu, yang diamanahkan kepadanya itu hilang, maka orang yang diamanai ini atau yang dititipi atau yang dipercayai ini harus bertanggung jawab atas hilangnya barang yang dititipkan tersebut. Sebaliknya, orang yang tidak menjaga amanah itu disebut orang yang tidak bertanggung jawab. Dan orang yang tidak bertanggung jawab itu, teman-teman, itu tidak bisa dipercayai karena dia tidak amanah. Seperti kita, ketika kita dititipi sepeda motor, itu kita harus menjaga sepeda motor itu sebaik mungkin agar sepeda motor itu tidak sampai hilang. Teman-teman, amanah itu bukan cuma kepada sama makhluk saja, tapi kita juga harus amanah kepada Allah Subhanahu wa taala. Badan kita itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Semua anggota tubuh kita itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Suatu titipan yang harus kita jaga. Seperti mata kita itu juga amanah dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana mata kita itu harus kita jaga dan kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Contohnya, kalau kita amanah
kepada Allah Subhanahu wa taala tentang mata, maka mata tersebut kita gunakan untuk hal-hal yang baik seperti melihat Al-Quran, melihat sesuatu keindahan alam ini, agar kita bisa bertafakur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu contoh dari sebagian memanfaatkan apa yang telah diamanakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti kalau kita sudah bisa amanah kepada Allah Subhanahu wa taala, suatu saat kita juga akan bisa bersyukur atas apa yang telah Allah berikan kepada kita, dan kita akan mendapatkan pahala yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Contoh amanah kita kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu menjalankan semua yang diperintahkan dan meninggalkan semua yang dilarangnya. Bukankah kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Orang yang benar-benar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala berarti telah memenuhi amanah-amanahnya. Orang yang tidak beribadah atau tidak mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala berarti telah mengingkari amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan amanah kita berupa badan ini untuk agar kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan memanfaatkan apa yang telah Allah amanahkan kepada kita berupa badan ini, agar kita selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, apakah kalian senang sekali berbuat kebaikan? Ya, orang yang berbuat baik kepada orang lain, maka perbuatan baik itu akan kembali kepada dirinya sendiri. Dan amanah itu juga, kalau kita menjadi orang yang dipercaya oleh orang lain, maka kepercayaan itu akan berdampak positif kepada diri kita sendiri. Orang yang amanah itu akan mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Ini merupakan sesuatu yang sangat berharga bagi kita, karena suatu saat kalau kita sudah dipercaya oleh orang lain, maka orang yang mempercaya kita itu tidak ragu-ragu dalam memberikan suatu kepercayaan. Mungkin dia akan memberikan amanah lagi, menjaga barangnya yang lebih banyak, karena kita terkenal sebagai orang yang dapat menjaga amanah. Kalau kita sudah dipercayai orang lain, pasti kita akan mudah dalam memperoleh suatu kesuksesan, karena dapat dipercaya oleh orang lain. Itu salah satu dampak positifnya adalah kita akan meraih sebuah kesuksesan.
Karena kalau seumpama seorang pengusaha yang mana dia bisa menjaga amanah dari para konsumennya, dari orang-orang yang memberikan dia kepercayaan. Teman-teman, sekali lagi ya, saya jelaskan arti dari amanah. Sifat amanah itu adalah ketika kita diberi tanggungan atau ada yang memberikan kita itu sesuatu yang harus dijaga, lalu kita menjaganya dengan baik, merawatnya dengan baik, dengan seikhlas mungkin, yang mana orang yang meminta dijaga itu merasa mempercayai kita, yaitulah adalah amanah. Sekali lagi, amanah adalah sifat dari kita yang jujur, yang orang yang seumpama ada orang yang memberikan sesuatu penjagaan agar kita menjaga barangnya dan kita itu menjaganya dengan aman, ya itulah amanah. Dan saya contohkan kembali tentang amanah kepada sesama makhluk. Contohnya ada orang yang memberikan kita tanggungan atau memberikan orang ini mau kita menjaga sepedanya, dan kita itu menjaga sepeda ini sampai orang yang meminta menjaga barangnya ini meminta kembali. Ya itulah, jika amanah sesama makhluk kita dipercayai dia sebuah sepeda yang mana nanti sepeda ini kita jaga sebaik-baik mungkin, tidak lecet, ya tidak rusak, pokoknya seperti ketika ia mau memberikan sepeda tersebut dan kita kembalikan juga bagus seperti itu juga. Dan kalau kita amanah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu contohnya kalau kita sudah diberikan anggota badan yang lengkap ini, kita jadikan badan kita ini untuk kita manfaatkan sebaik-baiknya. Kita manfaatkan anggota badan ini untuk kebaikan, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemarin kita sudah mencontohkan amanah tentang mata, tentang telinga, yaitu kita gunakan mata kita untuk membaca Quran, telinga kita untuk mendengarkan ayat-ayat suci, dan tangan kita ini untuk sesuatu yang baik, bukan untuk mencuri, bukan untuk memukul orang, tapi tangan kita ini kita gunakan dengan sebaik-baiknya.
Itulah sifat amanah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita amanah yang berupa anggota badan ini. Mari kita jaga bersama-sama dan kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, cukup sekian dulu ya apa yang kita bahas hari ini. Semoga apa yang kita bahas hari ini bisa menambahkan iman kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, jika ada kesalahan dari apa yang saya perbuat, apa yang saya kata, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Teman-teman, sekian dulu dari saya. Jika ada kata-kata saya yang salah, mungkin ada yang tahu, kalian bisa membantu memperbaiki kata-kata saya lewat kolom komentar. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.